Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arjan Muhammad Ramadan sebagai pihak oposisi pada mosi kali ini. Kami selaku pihak oposisi tidak akan memberikan larangan untuk pemerintah menggunakan pengaruh influencer dalam mensosialisasi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seperti kebijakan vaksinasi, larangan mudik, dan lain sebagainya. Karena kami dari tim oposisi sendiri memiliki data dari Badan Pusat Statistik di mana sekitar 196,7 juta dari 266 juta total penduduk di Indonesia menggunakan internet sebagai media sarana dalam kehidupan sehari-harinya. Serta individu akan lebih percaya akan hal yang diucapkan oleh orang yang ia idolai serta stereotip yang mengatakan bahwa pemerintah adalah sosok pendusta yang tak bisa dipercaya begitu saja. Maka secara tidak langsung, jika pemerintah menggunakan pengaruh influencer dalam mensosialisasi kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, maka kebijakan tersebut akan lebih dipercayai orang masyarakat luas, apalagi kepada pengikutnya ataupun kepada fans-fans dari influencer tersebut. Sebagai tim oposisi, kami memiliki tujuan dalam debat kali ini, yaitu agar pelarangan menggunakan pengaruh media sosial dalam sosialisasi kebijakan pemerintah dihapuskan. Hal ini sesuai dengan fakta di masyarakat bahwa kebanyakan penduduk di Indonesia lebih suka memfollow ataupun mengikuti akun-akun media sosial dari influencer-influencer yang mereka sukai ketimbang mengikuti akun-akun pemerintah seperti KPK, DPR, MPR, KPU, dan lain sebagainya. Maka dari itu kebijakan kami pasti akan lebih mudah menyebar di masyarakat dibandingkan dengan tim afirmasi. Kami juga berpikir bahwa tim afirmasi tidaklah tepat dalam memberikan argumen-argumennya karena mereka berpendapat bahwa influencer bukanlah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Tetapi itu bukanlah persoalan yang sulit. Pemerintah semestinya menyeleksi influencer-influencer yang lebih cocok untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Serta selain harus melakukan seleksi, pemerintah juga dapat melakukan pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan yang akan disosialisasikan. Serta pemerintah juga harus menanyakan apakah influencer tersebut setuju dengan kebijakan yang akan diberikan agar tetap menjaga nilai-nilai dari keobjektifannya. Lanjut pada argumen-argumen yang akan saya siapkan tentang kenapa saya tidak setuju dengan mosi tersebut jika mosi tersebut disahkan. Jika melihat data penggunaan internet di Indonesia seperti di atas yang sudah saya jabarkan, maka tingkat efektivitas penyebaran sosialisasi kebijakan tersebut lebih cepat dibandingkan menggunakan sosialisasi lewat reklame di pinggir jalan. Karena tingkat efektivitasnya akan lebih sedikit. Karena yang akan membaca reklame di pinggir jalan tersebut hanyalah orang-orang yang lewat tempat tersebut. Bahkan orang-orang yang lewat jalan tersebut belum tentu membaca reklame yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Serta menurut pihak afirmasi bahwa seharusnya orang-orang yang mempublikasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harusnya dipublikasikan oleh sumber-sumber yang ahli dalam bidangnya. Menurut saya, emang benar jika kebijakan-kebijakan tersebut harus dipublikasikan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tetapi para influencer juga dapat meneruskan statement-statement yang diberikan dari sumber-sumber yang ahli dalam bidangnya tersebut sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi. Lalu tadi menurut pihak afirmasi bahwa di negara demokrasi suatu kebijakan harus menjadi subject to change atau subjek yang dapat diubah serta bersifat fleksibel dan juga adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di negara tersebut, sehingga dapat menimbulkan check and balance dalam membuat atau mengesahkan suatu kebijakan. Menurut saya itu memang benar, tetapi bisa juga influencer tetap memberikan informasi. Di samping itu pemerintah
juga memberikan statement-statement secara resmi agar mendapatkan verifikasi atau validasi dari info yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga tingkat ambiguitas dalam statement tersebut tidak dapat diminimalisir. Dapat saya simpulkan bahwa penggunaan influencer dalam menyampaikan informasi kebijakan pemerintah sangatlah efektif untuk digunakan, serta penggunaan sosial media di Indonesia yang sangatlah pesat dapat menjadi sebuah kelebihan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarkan info tersebut, serta kecenderungan masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi juga dapat mendorong cepatnya informasi kebijakan pemerintah agar yang disahkan menjadi lebih cepat sampai ke telinga ataupun ke masyarakat yang luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.